Mengejutkan, PBB pilih Rusia jadi presiden DKPBB. Menteri Luar Negeri Ukraina kejang-kejang panik mendengar ini, hingga bikin AS dan juga NATO terkejut. Siapa sangka Rusia terpilih menjadi presiden DKPBB yang bikin Ukraina akhirnya menjak-menjak. Sontak hal ini memang di luar dugaan, bagaimana tidak jika Rusia memiliki banyak sanksi dan kecaman, namun ternyata PBB masih berpihak pada kekuatan Rusia dan mempercayai Rusia sebagai pemimpin atau presiden DKPBB. Sehingga dipastikan power Rusia tidak dapat diremehkan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina menganggap hal ini hal yang sangat di luar nalar dan seperti lelucon yang buruk, ungkapnya. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba buka suara terkait terpilihnya Rusia menjadi Dewan Keamanan atau Presiden Dewan Keamanan PBB. Menurutnya itu adalah lelucon yang buruk. Kepresidenan Dewan Keamanan PBB Rusia pada 1 April itu adalah lelucon, ungkap Ukraina. Rusia telah merebut kursinya, itu mengorbankan perang kolonial. Pemimpinnya adalah penjahat perang yang dicari oleh ICC karena menculik anak-anak. Dunia tidak bisa menjadi tempat yang aman dengan adanya Rusia di DKPBB, kata Kuleba atau Menteri Luar Negeri Ukraina di Twitter, seperti dikutip Anadolu. Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota dan kepresidenannya dipegang oleh masing-masing anggota secara bergiliran selama 1 bulan. Mengikuti urutan abjad Inggris, Rusia akan menjadi presiden pada hari Sabtu mendatang yang segera diresmikan. Di bawah piagam PBB, semua anggota wajib mematuhi keputusan DKPBB yang tanggung jawab utamanya adalah memelihara perdamaian dan juga keamanan internasional. Seperti diketahui Desember lalu, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengklaim bahwa status keanggotaan Rusia di PBB dan kursinya tetap di Dewan Keamanan setelah pembubaran Uni Soviet tetap tidak menentu dari sudut pandang hukum internasional, ungkapnya. Menurut Rusia, dikatakan jika Rusia gagal memenuhi kriteria utama untuk keanggotaan di PBB, mengacu pada paragraf pertama pasal 4 piagam PBB yang mengatakan keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara yang cinta damai, menyinggung peluncuran operasi militer khusus Moskow di Ukraina. Namun apa daya, presiden dari DKPBB adalah Rusia. Neraka front timur, perjalanan militer Rusia rebut kota vital pasukan Ukraina. Perang Rusia ke Ukraina masih terus terjadi. Fakta sejumlah baru pun muncul, di antaranya di wilayah pertempuran utama di wilayah Artyomovsk, Ukraina Timur, menyebut Senahau, kota neraka saat ini. Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu, meyakini perebutan kota Bakhmut di Ukraina Timur sangat penting untuk membobol pertahanan Ukraina. Moskow menilai kemenangan akan memungkinkan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif lebih jauh. Pembebasan Artyomovsk berlanjut, kata Shoigu dalam sambutannya di televisi. Merujuk nama lama Bakhmut saat era Uni Soviet, tentara Rusia telah melakukan kampanye intensif selama berbulan-bulan untuk menguasai kota kecil itu. Kemenangan Moskow akan menjadi kemajuan teritorial signifikan pertama mereka sejak musim panas lalu. Pasukan Rusia dan tentara bayaran grup Wagner mengklaim berhasil mengurung kota Bakhmut di Ukraina Timur. Mereka berhasil menutup rute akses terakhir ke kota itu. Sebelumnya, Presiden Rusia Volodymyr Zelensky menyatakan pasukan Ukraina akan terus mempertahankan kota itu. Shoigu mengatakan Barat meningkatkan pengiriman senjatanya ke Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah kebiasaan peristiwa di medan perang. Baik Kiev dan Moskow mengatakan bahwa mereka telah membunuh sejumlah besar pasukan musuh dalam pertempuran yang memperebutkan Bakhmut. Misalnya, Komando Militer Ukraina pada hari Selasa melaporkan sekitar 1.600 orang Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Angka korban musuh seperti itu tidak dapat dikonfirmasi dan kedua belah pihak tidak merilis angka korban sendiri secara berkala. Sementara itu, PBB mengkonfirmasi 8.173 kematian warga sipil dan 13.620 korban luka di Ukraina sejak serangan Rusia.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan lebih tinggi karena konflik bersenjata dapat menunda laporan kematian. Organisasi internasional tersebut menyebutkan sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan jangkauan area yang luas, meliputi penembakan berat dan sistem peluncuran roket ganda, serta rudal dan serangan udara. Perlu diketahui, Bakhmut menjadi prioritas Rusia karena dianggap bisa menjadi keuntungan besar dalam perang setahun terakhir. Oleh karena itu, pasukan dan tentara bayaran Wagner perkuat di sana. Pengamat menilai merebut kota itu akan menjadi langkah menuju tujuan utama Moskow, yaitu merebut seluruh wilayah Donbas di sekitarnya. Donbas sendiri merupakan wilayah pusat industri batu bara di zaman Uni Soviet yang di dalamnya terletak wilayah administrasi Luhansk dan Donetsk yang sebagian besar penduduknya beretnis Rusia. Seorang komandan Ukraina di Bakhmut, Volodymyr Nazarenko, mengatakan tidak ada perintah untuk mundur pasukan dalam polisi bertahan meski dalam kondisi yang suram. Situasi di Bakhmut dan sekitarnya benar-benar bagaikan neraka total seperti di seluruh front timur, ucap Nazarenko dalam sebuah video yang diunggah di saluran Telegram. Di sisi lain, bos Wagner yang mengirim puluhan ribu pencarian yang direkrut dari penjara Rusia ke dalam pertempuran di sekitar Bakhmut, Yevgeny Prigozhin, mengeluarkan rentetan stasiun terbaru yang memperdalam keretanya dengan petinggi Rusia. Prigozhin mengatakan dia telah menulis surat kepada komandan kampanye Ukraina terkait kebutuhan mendesak untuk pengaturan amunisi. Sayangnya hal itu tidak digubris Moskow. Pada Senin pagi waktu setempat, Prigozhin mengatakan di markas operasional bahwa Rusia telah membatalkan izinnya menolak aksesnya. Pejabat pemenangan melakukan pengkhianatan karena gagal membeli amunisi yang cukup untuk pasukannya, sesuatu yang dibantah oleh penuntutan, ujar Prigozhin dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Pada pekan lalu, analisis di Institute for the Study of War mengatakan pasukan Ukraina telah melakukan penarikan taktis terbatas di Bakhmut. Organisasi ini juga mengungkap bahwa masih terlalu dini untuk menilai niat Ukraina mengenai penarikan penuh dari kota tersebut.